Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena perkuliahan melalui Zoom tidak dapat kita lakukan, maka perkuliahan hari ini saya gantikan dengan video yang saya buat ini ya. Tolong disimak. Baik, selanjutnya ya. Di sini penyelesaian persamaan nonlinier. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian persamaan nonlinier yang sudah kita bahas di kelas, sempat kita bahas kemarin ya. Jadi kita menentukan akar-akar persamaan dari nonlinier. Nah, akar itu apa? Akar itu adalah ketika nilai y-nya sama dengan 0 atau fx-nya sama dengan 0. Dan akarnya itu adalah nilai x tersebut. Nah, dengan kata lain, akar persamaan dari fungsi fx itu adalah titik potong antara kurva, yaitu kurva fx dengan sumbu x. Itu adalah akar persamaannya. Jadi untuk mencari penyelesaian persamaan nonlinier metode tertutup ini, kita akan membahas metode tertutup ya. Ada 3 jenis yang akan saya bahas di sini, yaitu metode grafik, yang kedua metode bagi dua atau metode biseksi, yang ketiga atau yang terakhir ini adalah metode posisi palsu atau regula falsi. Nah, ini adalah visualisasi grafik. Misalkan ini adalah suatu fungsi fx dan ini adalah sumbu x-nya ya. Jadi akar dari fx ini, akar dari persamaan fx ini adalah ini di titik ini, di titik x. Nah, ini x berapa dan ini adalah penyelesaian persamaannya. Lalu selanjutnya untuk permasalahan persamaan linier. Nah, kita tahu ya bahwa untuk persamaan linier, misalkan persamaannya y sama dengan mx plus c, dimana m dan c itu konstanta. Nah, ketika kita mencari solusi atau akar dari persamaan ini kan y-nya sama dengan 0, maka mx plus c sama dengan 0, sehingga diperoleh nilai x-nya sama dengan min c per m. Begitu juga untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Biasanya kan untuk persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kita pakai pemfaktoran. Namun apabila pemfaktoran tidak dapat dilakukan, kita juga bisa menghitungnya menggunakan rumus ABC. X12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, selanjutnya beberapa persamaan polinomial yang sederhana, misalkan x pangkat 3 seperti itu, dapat diselesaikan dengan teorema sisa. Bila persamaan itu sederhana kan kita bisa menyelesaikannya menggunakan metode Horner ya. Namun apabila permasalahannya cukup rumit, seperti misalnya persamaannya adalah x min e pangkat negatif x sama dengan 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikan akar persamaan seperti ini? Seperti itu kan ini susah ya diselesaikan secara analitik, maka dari itu kita bisa menyelesaikan persamaan ini menggunakan metode numerik. Untuk selanjutnya kan kita akan menggunakan program dalam penyelesaiannya. Nah, di kelas saya akan membahas bagaimana menyelesaikan dengan Excel. Nanti sewaktu praktikum kalian akan menyelesaikan metode-metode ini dengan menyelesaikan persamaan menggunakan metode-metode ini dengan MATLAB ya. Jadi belajar program-programnya nanti di praktikum. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode grafik. Untuk menyelesaikan persamaan nonlinier dapat dapat dilakukan dengan metode grafik atau pembagian area. Nah, terlihat ya, cukup terlihat. Ini misalnya di sini adalah sebuah grafik ya, grafik fx, dan ini adalah sumbu x seperti itu. Nah, grafiknya itu kita diminta mencari akar dari interval negatif 1, akar fx dari interval negatif 1 hingga 0. Bagaimana cara penyelesaian dengan metode grafik?
Tentu saja interval itu kita bagi sebanyak n. Sebanyak n, misalkan di sini kan kurang besar. Ini kan ada min 1 sampai 0. Oh, ini ada 10 pembagian, n-nya 10. Jadi kita mencari nilai fx pada negatif 1, bisa f min 1 berapa, lalu selanjutnya mencari f di min 0,9 berapa, f di min 0,8 berapa, f di min 0,7 berapa, hingga seterusnya. Jadi 10 ke 10 nya ini dicari nilai f nya, fungsinya berapa. Nah, setelah dicari kan otomatis kita bisa menggambar grafiknya ya, dan terlihat perpotongannya ada di antara ini ya. Nah, ini adalah perpotongannya, sehingga akar dari fx itu berada di antara interval ini, negatif 0,8 sampai negatif 0,7, seperti itu. Baik, selanjutnya jadi dari metode grafik ini juga dapat direpresentasikan dalam tabel ya, seperti yang saya bahas sebelumnya. Ini adalah pembagiannya, misalkan sampai n ya, berarti ada 10x di sini ya. Ada 10x, lalu di sini adalah hasil fungsinya. Hasilnya FA, fx1, seterusnya hingga fb. Nah, dari tabel ini bila ditemukan fxk sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan bahwa xk adalah penyelesaian persamaan ini. Namun jika tidak ada yang sama dengan 0, maka dicari nilai yang berlawanan tanda. Bila tidak ditemukan, maka dikatakan tidak mempunyai akar. Jadi kan misal untuk persamaan ini, otomatis f dari min 0,8 dia kan akan bernilai negatif. Karena dia berada di bawah sumbu x. Sedangkan f min 0,7 dia akan bernilai positif karena dia berada di atas sumbu x. Nah, otomatis kita bisa memprediksi kira-kira akar persamaan fx ini ada di sekitar ini, ada di interval ini. Namun apabila misalkan yang diminta adalah intervalnya antara min 0,5 sampai 0, otomatis ketika kita membagi ini jadi berapa bagian pun tandanya akan sama, positif semua, nilai f-nya itu akan positif semua. Berarti dari interval negatif 0,5 sampai 0 ini tidak ada akar dari persamaan fx, seperti itu. Ya, misalkan di persamaan ini begitu. Jadi kita cari yang berlawanan tanda ya. Baik, jadi untuk menentukan akar persamaan metode grafik ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama ini, misalkan jadi yang pertama, misalkan nilai fx-nya itu mendekati 0 dibanding fxk, maksudnya fxk-nya mendekati 0. Ini kan yang fxk dan fxk plus 1 itu kan adalah nilai f yang berlawanan tanda ya di sini, yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, jika fxk mendekati 0 dibanding fxk plus 1, maka akarnya
itu adalah XK. Nah, jika sebaliknya, jika fxk-nya fxk plus 1 yang mendekati 0 dibanding fxk-nya, maka akarnya xk plus 1. Paham ya maksudnya? Jadi di sini misalkan contoh yang ini ya, contoh yang tadi. Nah, ini nah, untuk contoh yang ini kan intervalnya interval yang kira-kira akar persamaannya ada di antara min 0,8 sampai dan min 0,7. Namun karena ini kan dapat dilihat ya bahwa fx yang lebih mendekati dengan sumbu x itu, yang nilainya lebih dekat, itu kan yang di min 0,7. Jadi untuk pendapat yang pertama tadi bisa kita simpulkan bahwa solusinya ada di x sama dengan min 0,7 karena di fx min 0,7 lebih dekat dengan f x sama dengan 0 dibanding dengan ini. Jadi ini kan lebih, kan nilainya kira-kira ya di sini ya, sedangkan yang ini ada di sini kan jauh masih dengan f x sama dengan 0 ya. Lalu selanjutnya untuk pendapat yang kedua, akarnya perlu dicari lagi dengan ring. Jadi x-nya itu masih dibagi lagi antara min 0,8 hingga min 0,7 itu dibagi 10 lagi. Maka kita cari lagi yang paling dekat dengan fx sama dengan 0. Nah, itulah akarnya, seperti itu. Ini adalah pendapat yang kedua. Misalkan contoh di sini, selesaikan persamaan x plus e pangkat x sama dengan 0 dengan ringnya antara min 1 sampai 0. Nah, jadi misalkan min 1 sampai 0 itu kita bagi menjadi 10 bagian ya. Sehingga diperoleh saya pakai Excel di sini. Jadi misalkan ini adalah ini A, ini B ya. Oh, bukan. Ini X-nya. Ini fx-nya. Ya, jadi di sini ini adalah min 1, selanjutnya min 0,9, blok saja sampai 0 ya. Nah, ini kan pembagian 10 intervalnya, maka nilai fx-nya itu kan sama dengan x ditambah eksponensial pangkat x ya. Ini ya rumusnya, disubstitusikan maka hasilnya ini. Langsung kita plot dan terlihat bahwa yang berubah tanda kan ada di sini ya. Baik, berarti akarnya berada di antara negatif 0,5 sampai negatif 0,6. Nah, kalau kita pakai pendapat yang pertama, maka akarnya adalah negatif 0,6. Namun misalkan kita ingin memiliki nilai toleransinya sama dengan 0,01 seperti itu ya, maka tentu saja min 0,6 ini kita bagi lagi menjadi 10 bagian. Min 0,6 min
0,59 ya. Ya, terus ini adalah X dan Fx yang baru. Misalkan seperti ini, diblok saja. Ini sampai min 0,5. Ini dicari dari yang berubah tanda ini. Saya beri tanda. Nah, dari sini kita cari nilai fx-nya. Fx-nya pakai rumus yang ini saja ya, di copy. Apa? Rumusnya betul apa tidak? Ya, betul. Seperti ini ya. Oke. Langsung di blok aja. Nah, terlihat bahwa yang berlawanan tanda adalah ini. Nah, jadi di antara min 0,57 sampai min 0,56. Nah, kita akan pakai toleransi 0,01. Berarti min 0,57 ini sudah memenuhi karena dia sudah mendekati dengan 0. Ya, mendekati 0, kurang dari 0,01, maka diperoleh akarnya adalah min 0,57 seperti itu untuk toleransi 0,01.